Kisah Sufi Syekh Abdul Malik, tamu di tengah malam. Di sebuah kota tua di pinggir gurun, hiduplah seorang sufi bernama Syekh Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang yang lembut hatinya, namun sangat tegas dalam menjaga hubungan dengan Allah. Rumahnya kecil, terbuat dari tanah liat, namun dipenuhi ketenangan yang membuat siapapun yang masuk menjadi damai. Suatu malam, ketika angin gurun berhembus kencang dan suara pasir berbisik di pintu, datanglah seorang pemuda bernama Haris. Wajahnya gelisah dan matanya bengkak karena menangis. Ia mengetuk pintu sufi itu dengan gemetar. Syekh Abdul Malik membuka pintu dan tersenyum hangat. "Masuklah wahai anak muda. Apa yang membawamu ke rumah di ujung malam seperti ini?" Haris duduk, namun tangannya bergetar. "Wahai Syekh, aku kehilangan arah hidup. Aku merasa jauh dari Allah. Hati ini gelap, penuh dosa. Namun aku tidak tahu bagaimana kembali." Syekh Abdul Malik menatap pemuda itu lama, lalu mengambil lampu minyak dan menyalakannya. Ia berkata, "Lihatlah lampu ini. Apakah kegelapan mampu bertahan ketika cahaya hadir?" "Tidak," jawab Haris pelan. Syekh berkata lagi, "Begitu juga hatimu. Ia gelap bukan karena Allah menjauhi, tapi karena engkau belum menghadirkan cahayanya." Pemuda itu menunduk, menitikkan air mata. "Lalu bagaimana aku menyalakan cahaya itu, Syekh?" Syekh berjalan ke rak kayu dan mengambil secari kertas. "Ini," katanya sambil menyerahkan kertas itu, "ini adalah resep bagi hati yang gelap." Haris membuka kertas itu perlahan. Hanya ada 3 kalimat. 1. Bangunlah di sepertiga malam terakhir. 2. Sebutlah nama Allah walau hatimu belum hidup. 3. Berbuat baiklah kepada makhluk, karena cinta Allah dekat kepada orang yang lembut. Haris membaca kalimat itu berkali-kali, lalu berkata, "Apakah hanya dengan ini hatiku akan kembali hidup?" Syekh tersenyum. "Wahai Haris, ketika seorang hamba melangkah 1 langkah menuju Allah, Allah datang 1000 langkah kepadanya. Yang membunuh cahaya bukan dosa, tetapi keputusasaan. Kembalilah kepada Allah walau engkau merangkak." Syekh kemudian memegang tangan Haris dan berkata, "Setiap malam katakanlah pada Allah, 'Ya Allah, aku kembali meski aku membawa hati yang rusak. Tidak ada hamba yang kembali kepadanya kecuali Allah membukakan pintu yang tak pernah ia bayangkan.'" Malam itu Haris pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia mengikuti 3 nasihat itu dengan penuh kesungguhan. Hari demi hari ia bangun malam meski tubuhnya lelah. Ia menyebut nama Allah walau hatinya belum sepenuhnya hadir. Ia mulai menolong orang-orang yang ditemuinya, sekecil apapun. Bulan berganti bulan. Hati yang dulu gelap mulai memancarkan cahaya. Kerut gelisah di wajahnya hilang, berganti ketenangan yang dalam. Setiap kali ia mengingat malam ketika ia mengetuk pintu Syekh, air matanya jatuh. Karena dari malam itu ia merasa Allah sedang memanggilnya pulang. Sampai suatu hari ia kembali ke rumah Syekh Abdul Malik. Namun
ia mendapati rumah itu kosong. Hanya ada para tetangga yang berkata, Syekh Abdul Malik telah kembali kepada Allah beberapa hari yang lalu. Haris berdiri lama di depan rumah itu. Angin gurun berhembus pelan, seolah membelai hatinya. Ia kemudian duduk di depan pintu yang dulu ia ketuk, lalu berbisik, "Terima kasih wahai Syekh, engkau telah menunjukkan jalan menuju Allah, bukan dengan banyak kata, tetapi dengan cahaya akhlakmu." Sejak hari itu, Haris menjadi orang yang menuntun banyak jiwa, bukan karena ilmunya yang banyak, tetapi karena cahaya hatinya. Ia mengajarkan apa yang pernah diajarkan kepadanya. Cahaya Allah tidak akan pernah padam bagi hamba yang selalu kembali.